Sesaat lagi akan kita dengarkan Radio Talk Show Mengenal Kortek. Acara ini dipersembahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Surabaya Kerembangan, Jalan Indrapura, nomor 5 Surabaya. Telepon 031 841 7629. Telegram 08211 8888 605. Follow Instagram @pajaksby Kerembangan atau klik website pajak.go.id. 98,0 FM Sonora Surabaya News, Traffic and Music. Terima kasih sahabat Sonora untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami. Dan selamat sore untuk Anda yang masih beraktivitas baik di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan di jam 15.30 untuk sore hari ini saya Gorda Girlandia masih temani Anda selama 30 menit ke depan. Kita akan ada obrolan informasi penting untuk sahabat Sonora ketahui bersama. Dan untuk saat ini sudah hadir di studio Sonora Surabaya bersama dengan saya, tentu saja narasumber dari KPP Pratama Surabaya Kerembangan. Nanti kita akan mengetahui lebih detail mengenal Korteks. Apa itu Korteks, manfaatnya bagaimana? Nah, nanti selama 30 menit ke depan kita akan bahas bersama dengan narasumber. Ada Ibu Erni Krisnawati. Beliau selaku penyuluh pajak KPP Surabaya Kerembangan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bu Erni. Selamat sore Mbak Gorda. Ada Bu Ainin Masruroh, penyuluh pajak KPP Surabaya Kerembangan. Selamat sore juga Bu Ainin. Ya, selamat sore Mbak Gorda. Oke, baik. Sehat semua J? Alhamdulillah sehat. Nah, ini nanti kita akan mengetahui lebih jelas mengenai Korteks J, Bu Erni dan juga Bu Ainin. Namun sahabat Sonora, saya informasikan selain Anda bisa dengarkan siaran di sore hari ini melalui 98,0 FM Surabaya, Anda juga bisa dengarkan melalui streaming audio di sonora.co.id, Play Surabaya. Anda juga bisa melihat secara visual, karena kami juga live YouTube di akun Sonora Surabaya. Plus kami juga bisa dilihat secara visual di aplikasi X-Space Radio. Baik, kita langsung masuk saja karena kita tahu nih sahabat Sonora, di era modern seperti sekarang ini kan pemerintahan berbagai negara semakin mengandalkan teknologi informasi. Nah, untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas di berbagai bidang, tidak terkecuali juga dalam sistem perpajakan. Nah, kita akan ketahui lebih dulu sebetulnya Korteks ini apa. Mungkin Bu Ainin bisa menjelaskan ke sahabat Sonora, silahkan Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Gorda. Seperti yang kita ketahui ya Mbak Gorda bahwa Korteks ini sudah ramai diperbincangkan oleh orang, betul, ya betul, banyak orang, betul. Mungkin sudah trending topik ya. Lagi viral ini Ya, Bu. lagi viral nih. Baik di medsos itu, di YouTube, di Google itu banyak yang membahas terkait betul. Korteks ini. Nah, Korteks ini merupakan suatu bagian dari reformasi perpajakan. Dan reformasi perpajakan di Indonesia ini berjalan secara terus-menerus Mbak Gorda. Sudah berjalan mungkin dari 40 tahun yang lalu. Oke. Ya, dari tahun 1983. Nah, di situ awalnya reformasi perpajakan adalah untuk reformasi terkait memperbaiki paradigma petugas pajak ya. Dan selanjutnya di tahun 1998 ini adanya modernisasi administrasi perpajakan. Kemudian di tahun sekitar 2000-an, 2008 ya, itu ada reformasi perpajakan kembali. Nah, ini mulai ada digitalisasi perpajakan. Lapor SPT, lapor SPT masa tahunan itu mulai ada SPT. Nah, selanjutnya di tahun 2018 sesuai dengan peraturan presiden ya, nomor layanan perpajakan itu ada di satu portal ini, yaitu Korteks. Nah, seperti itu Mbak Gerda. Oke, berarti ini memang
perpajakan ini terus melakukan transformasi begitu ya. Iya. Dan yang paling terbaru adalah Cortex ini, begitu Nji? Iya, betul. Oke, baik. Nah, manfaat atau sebetulnya tujuan Cortex ini nanti dijalankan seperti apa, Bu Erni? Ya Mbak Gorda, dan mungkin sahabat Sonora ya perlu tahu mungkin Cortex ini kenapa kok diluncurkan seperti itu ya, Ya. diimplementasikan pasti ada tujuannya. Betul. Seperti itu. Nah, tujuan utamanya yaitu adalah simplifikasi atau penyederhanaan sehingga memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Ya mungkin pada saat ini itu aplikasi perpajakan itu lumayan banyak, Mbak. Jadi misalkan untuk pendaftaran NPWP itu harus mengakses website irek.pajak.go.id. Betul. Lah terus untuk mungkin wajib pajak untuk membuat faktur pajak itu harus install aplikasi lagi itu namanya e-faktur. Iya. Terus untuk membuat untuk meminta nomor seri faktur itu harus ke website Enova seperti itu. Terus untuk pelaporan SPT-nya harus ke akses website web e-faktur. Juga untuk mungkin contohnya untuk pelaporan SPT itu harus ke DJP online gitu. Lah, ini kan banyak sekali aplikasi dan wajib pajak itu harus mengingat tuh gitu kan. Betul. Password setiap aplikasi ini. Makanya dengan diadakannya Cortex ini diharapkan ini dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dan mungkin sebagai tambahan juga manfaatnya untuk internal DJP sendiri. Jadi untuk kemudahan bagi pegawai dalam melakukan pekerjaan. Misalkan nanti dalam bidang pemeriksaan, pengawasan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Karena memang istilahnya kayak di satu pintu gitu nggih, Bu. Iya. Jadi akhirnya lebih memudahkan. Karena Nggak kalau banyak lagi ya. betul. Kalau di banyak nanti yang satunya keselip ya, passwordnya lupa gitu ya. Iya. Kebanyakan emang begitu sih, Bu. Saya mengalami juga. Oke. Nah, tapi sebetulnya kenapa sih harus ada Cortex ini, Bu Ainin? Nah, seperti disampaikan Mbak Erni tadi ya, bahwa tujuan Cortex itu untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nggih. Nah, dengan adanya Cortex itu diharapkan proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak ini menjadi lebih efisien dan efektif. Nggih. Nah, tadi kan banyak sekali website, banyak sekali aplikasi yang harus diinstal oleh wajib pajak ya, yang harus dikunjungi websitenya oleh wajib pajak. Nah, dengan satu portal ini kan jadi cuman satu aja, yaitu Cortex ini, sehingga wajib pajak menjadi lebih mudah. Nah, tujuan selanjutnya yaitu untuk mewujudkan institusi perpajakan Indonesia ini lebih kuat, kredibel, akuntabel, dan pastinya tadi proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Dan selain itu juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oke. Dan hasil akhirnya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak gitu, Mbak Gorda. Karena selama ini kepatuhan wajib pajak itu sangat kecil ya, Mbak Erni ya. Iya. Iya. Sampai Jadi sejauh ini sangat kurang, iya. kurang ya Mas Iya, Ian sangat ya. kurang. Untuk mewujudkannya itu kita harus usaha Iya. ekstra gitu Iya. ya, Mbak ya. Jadi tingkat kepatuhannya ini Tingkat masih kepatuhan masih masih rendah. Iya, nih. iya. Oke, baik. Jadi ya semoga ini diharapkan dengan hadirnya transformasi yang baru, reformasi yang baru dengan Cortex ini wajib pajak sudah mulai patuh begitu, lebih meningkat lagi ya kepatuhannya. Oke, kalau terkait dengan tadi kan disampaikan proses bisnis begitu. Proses bisnis apa saja sebetulnya yang ada di Cortex ini nantinya, Bu Erni? Ya nanti di pengembangan aplikasi Cortex ini itu merubah ya 21 proses bisnis yang sudah ada seperti itu. Oke. Memang banyak ya. Tapi untuk wajib pajak itu hanya 5 proses bisnis saja. Yang pertama yaitu proses registrasi. Contohnya itu misalkan untuk pendaftaran NPWP,
terus juga pendaftaran PKP seperti itu. Proses bisnis selanjutnya yaitu proses bisnis pembayaran. Nanti itu ada riwayat transaksi pembayaran yang sudah dilakukan oleh wajib pajak, itu sebelumnya belum ada ini ya. Terus ada juga proses bisnis pelaporan. Nanti akan lebih memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya, baik SPT masa maupun SPT tahunan seperti itu. Kemudian ada juga yaitu tax account management. Dan yang selanjutnya yaitu layanan perpajakan. Untuk layanan perpajakan ini masih seperti mengakomodir untuk saat ini ya. Itu ada layanan permohonan perpajakan yang bisa disampaikan secara online, seperti pemindah bukuan kalau memang ada salah pembayaran pajak. Terus ada juga nanti permohonan SKTD, surat keterangan surat keterangan tidak dipungut. Kemudian ada juga mungkin SKF, surat keterangan fiskal seperti itu, Mbak. Oke, baik, itu nanti bisa diproses di Cortex itu Iya, nanti di ya? aplikasi Cortex ini seperti itu. Oke, baik. Nah ini berarti kalau boleh tahu bentuk Cortex itu nanti seperti apa? Website begitu atau bagaimana? Bentuknya nanti website gitu. Nanti oke. wajib pajak tinggal nanti ke browser apa gitu ya Mbak ya, tinggal ketik alamatnya bisa langsung nyambung seperti itu. Oke. Jadi tidak perlu install ya Mbak ya. Nggak perlu install. Iya. Oke. Mungkin Bu Ainin bisa menjelaskan wajib pajak nanti kalau mau login Cortex apa harus buat akun baru kah atau bagaimana? Sebenarnya kalau sudah mempunyai akun DJP online itu tanpa melakukan registrasi akun kembali, karena akun yang lama yang dipakai untuk DJP online itu bisa dipakai di Cortex. Nah, yang sudah mempunyai akun DJP online nanti kalau mau ke Cortex tinggal pilih reset password saja. Nah, nanti soalnya di Cortex ini langsung membuat password baru. Oke. Ya. Dan untuk wajib pajak yang belum mempunyai NPWP nanti wajib pajak pilih new registration. Nah, nanti seperti daftar NPWP baru. Nah, seperti itu. Gitu. Dan untuk wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP namun belum mempunyai akun DJP online, kan ada kadang itu wajib pajak punya NPWP tapi belum registrasi akun DJP online. Iya, betul. Nah, itu pilih menu digital access request. Nah, di situ tinggal aktifkan akunnya, nanti bikin password baru di situ. Seperti itu. Di website Cortex-nya itu Iya, nanti di ya. website Cortex. Cuman kan website Cortex ini masih bertahap ya, Mbak Goda ya. Oke. Untuk bulan Agustus ini sampai September masih belum bisa diakses kan oleh masyarakat ya. Ini masih berbasis intranet, masih uji coba. Jadi Masih uji coba, oke, siap. Jadi nanti sekitar bulan Oktober ya, Mbak Erni ya. Oktober sampai Desember. Nah, itu sudah bisa berbasis internet. Nah, nanti berlakunya di Januari untuk mengimplementasikannya yang sudah berjalan Cortex nanti di Januari 2025. Seperti itu. Oke, baik. Berarti nanti bulan Oktober ini ya, tinggal berapa hari ini nanti baru mulai dilakukan secara bertahap, sudah mulai diakses di internet, begitu Nje. Nanti baru benar-benar beroperasi penuh baru tahun depan, Januari 2025. 2025. Oke, baik. Berarti ini masih masa transisi ya. Percobaan ya. Masih masa percobaan gitu. Tapi semoga ini benar-benar bisa dimanfaatin sebaik mungkin gitu kan, sama wajib pajak sama sahabat Sonora ini ada di satu website begitu. Jadi semuanya bisa, apa yang Anda butuhkan untuk mengurus semuanya bisa dalam satu website Cortex itu tadi gitu. Nah, betul. hal-hal apa nih yang baru di Cortex kalau boleh tahu Bu Erni?
Ya, nanti kalau misalkan wajib pajak itu sudah mengakses Cortex ya Mbak ya, itu mungkin ada beberapa menu yang mungkin baru bagi wajib pajak seperti itu. Nanti ada di situ tuh namanya Tax Account Management. Lah di Tax Account Management itu nanti akan menyajikan profil wajib pajak yang isinya ya nama, alamat begitu kan. KLU-nya apa begitu. Terus ada juga nanti hak dan kewajiban perpajakan. Terus ada juga nanti menyajikan yang baru ini adalah buku besar. Buku besar ini adalah rincian riwayat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Terus ada juga itu di menu pembayaran nanti ada istilah baru nanti adalah deposit pajak. Deposit pajak ini semacam dompet digital yang digunakan untuk semua untuk pembayaran semua akun pajak ya Bu ya. Jadi bukan untuk satu jenis pajak aja, tapi untuk semua jenis akun pajak. Nah, kelebihan menggunakan pembayaran pakai deposit pajak ini itu kalau misalkan wajib pajak itu melakukan pembayaran pajak itu mungkin terlambat gitu ya. Harusnya bayarnya tanggal 10 seperti itu. Ternyata kelupaan bayarnya tanggal 11 atau 12 begitulah. Ini kelebihannya adalah nanti tidak akan diterbitkan denda keterlambatan pembayaran. Ya, seperti itu kelebihannya ya Mbak ya. Terus ada juga nanti pembuatan billing ya, kode billing secara otomatis saat melaporkan SPT. Jadi nanti pas melaporkan SPT ternyata SPT-nya itu kurang bayar, pas klik mungkin bayar itu langsung tergenerate kode billing untuk pembayaran. Dan nanti setelah berhasil pembayaran, tanggal lapor itu nanti akan sama dengan tanggal pembayaran ini. Kalau sebelumnya itu terpisah. Jadi harus wajib pajak membayar dulu, kemudian bukti bayarnya ini nanti diinputkan di SPT-nya seperti itu baru nanti bisa lapor. Kalau yang di menu baru ini nanti klik bayar gitu kalau sudah berhasil pembayarannya nanti otomatis SPT-nya akan terlapor seperti itu. Ya. Terus mungkin hal baru lagi ya mungkin yang di Cortex ini mengenai nomor seri faktur pajak. Kalau sebelumnya wajib pajak itu untuk menerbitkan faktur pajak itu harus meminta nomor seri faktur dulu di aplikasi Enova. Nah nanti dengan Cortex ini itu tidak perlu lagi. Jadi tidak perlu meminta nomor seri faktur. Nanti nomor seri faktur itu akan tergenerate secara otomatis pas membuat faktur pajak. Ya, terus mungkin ada tambahan satu lagi untuk membuat sertifikat elektronik nanti bisa langsung dari aplikasi Cortex ini. Kalau sebelumnya untuk membuat sertifikat elektronik ini harus datang langsung Mbak Gorda. Jadi direkturnya itu harus datang langsung ke kantor pajak seperti itu. Nah ini biasanya wajib pajak itu agak kerepotan gitu harus mendatangkan direktur ke kantor pajak hanya untuk mengurus sertifikat elektronik. Ya, mungkin seperti itu Mbak. Baik, lebih memudahkan begitu nggih. Nah, nanti ini kan logikanya butuh sosialisasi nggih Bu. Bagaimana nanti masyarakat itu bisa tahu dengan Cortex ini. Sejauh ini DJP dalam mensosialisasikan Cortex apa nih yang dilakukan Bu Ainun? Ya, DJP ini sebenarnya sudah melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung ya Mbak Gorda. Kalau secara tidak langsung itu contohnya ada podcast kayak seperti kita ini yang di sini. Nah, selanjutnya IG Live, terus ada juga poster-poster ya yang ada di IG-nya Direktorat Jenderal Pajak maupun di IG-nya KPP ya, Kantor Pelayanan Pajak. Nah, selanjutnya juga ada edukasi atau sosialisasi yang secara langsung. Nah, kami Direktorat Jenderal Pajak ini setiap KPP diwajibkan untuk mengundang minimal 200 wajib pajak besar dengan ketentuan dengan kriteria tertentu. Nah,
Selanjutnya kami lakukan edukasi melalui kelas pajak secara langsung, secara baik paparan maupun secara praktek ya Mbak Erni ya. Kemarin kita sudah melakukannya di bulan Agustus dan September. Oke, berarti Ya. sudah sempat yang secara langsung ini. Iya, secara langsung. Memang jadwalnya yang secara langsung ini kan di bulan Agustus dan September dan berbasis intranet tadi ya. Ya. Dan untuk selanjutnya di tahap 2 yaitu di bulan Oktober sampai Desember nanti edukasinya berbasis internet. Tapi oke. kelas pajaknya ini atas inisiatif wajib pajak sendiri. Nah, wajib pajak bisa mendaftarkan diri ke KPP terdaftar ya. Sesuai NPWP-nya terdaftar di mana, NIK-nya terdaftar di mana. Nah, nanti mendaftarkan diri ke KPP tersebut. Seperti itu. Dan kita mengadakan kelas pajak seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya. Oke. Dengan kuota peserta 20 peserta. Oke. Berarti ini nanti yang seminggu sekali itu akan berjalan di bulan Oktober ini sampai dengan Desember. Ya. Oke, baik. Sehingga diharapkan itu benar-benar bisa wajib pajak benar-benar teredukasi begitu ya mengenai Kortex ini. Tapi bagaimana nih Bu ketika wajib pajak yang tidak mendapatkan edukasi mengenai Kortex ini gitu kan tidak menutup kemungkinan ada beberapa wajib pajak yang benar-benar ketinggalan begitu. Nah, bagaimana nih Bu Erni? Ya mungkin untuk wajib pajak yang merasa belum mendapat edukasi tentang Kortex begitu, untuk saat ini nanti mulai bulan Oktober itu ya bisa ya berkonsultasi langsung ya ke helpdesk di kantor pajak terdaftar. Nah, nanti dia bisa bertanya-tanya mengenai Kortex seperti itu. Dan sama seperti yang dijelaskan sama Mbak Ainin tadi, kalau bisa juga mengikuti kelas pajak, tapi memang harus daftar dulu seperti itu. Daftar dulu, nanti kalau sudah terkumpul paling tidak mungkin 20 WP, nanti kita undang lagi untuk diadakan kelas pajak. Sekaligus nanti untuk praktek aplikasinya Mbak. Itu sekitar seminggu sekali seperti itu. Terus bisa juga ya wajib pajak itu belajar secara mandiri lewat YouTube DJP ya, yang sekarang ini sudah menyediakan simulator ya, simulator Kortex yang secara rinci nanti ada untuk proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan seperti itu. Jadi bisa dilihat di YouTube-nya DJP ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya nih ada dari sahabat Sonora begitu setelah mendengarkan perbincangan kita ada yang ingin mengikuti kelas pajak itu nanti daftarnya langsung ke KPP terdaftarnya dia langsung ke kantornya atau bagaimana Bu? Nanti kita share link registrasinya di Instagram kami Mbak. Di Instagram KPP biasanya. Nanti ada link registrasinya atau bisa juga telepon, bisa juga datang ke KPP seperti itu. Oke, baik. Nah, bagaimana cara untuk mengakses simulator Kortex-nya Bu Ainin? Nah, cara untuk akses simulator Kortex sebenarnya sangat mudah. Yang pertama yaitu login akun DJP online ya. Saat ini itu kan yang dipakai DJP online. DJP betul. Nah, pastinya wajib pajak sahabat Sonora sudah registrasi ya akun DJP online. Nah, nanti tinggal masukkan NIK-nya, username-nya itu NIK atau NPWP. Dan selanjutnya password-nya. Terus captcha. Nah, setelah itu klik OK ya. Setelah OK, nanti di beranda akan muncul di situ ada menu baru. Daftar Kortex, simulator Kortex, seperti itu, registrasi ya. Nanti klik daftar, selanjutnya isi emailnya di situ, dan pilih captcha lagi, isi captcha lagi ya. Selanjutnya oke. Nah, setelah dikirim nanti akan mendapatkan email balasan. Emailnya berisi username dan password. Nah, tapi ini nggak langsung. Nggak langsung. Prosesnya itu selama kurang lebih maksimal 3 hari kerja. Baiklah. Jadi jangan kaget ya sahabat. Nanti langsung dicek, kok nggak ada. Gitu.
ada notifikasinya di situ. Tunggu 3 hari. 3 hari Iya, kerja 3 hari ya Mbak kerja. ya. Hari kerja. Oke. Nanti baru dapat username, langsung aja mengunjungi laman simulasi Cortex ya, ada di portal WP strip simulasi.pajak.go.id. Oke, Seperti baik. itu. Jadi tunggu sampai ada balasan username ya selama 3 hari baru bisa masuk ke laman portal itu. Iya, ya. betul. Sabar nanti mau daftar di Cortex-nya, kok saya nggak bisa masuk-masuk nih, kok nggak dapet gitu ya. 3 hari ya sahabat sonora. Nah, kalau untuk tampilan simulator Cortex-nya ini apa sama nanti dengan tampilan Cortex nantinya? Untuk tampilan yang di simulator Cortex nanti itu tidak akan jauh berbeda Mbak dengan oke. yang di aplikasi Cortex aslinya Asli, nanti ya, iya. kalau sudah diimplementasikan. Jadi apa itu karena tapi apa ya, simulator Cortex ini masih berupa prototype gitu ya Mbak Iya, ya. iya. Jadi masih dalam pengujian lebih lanjut skala sektor, yang diharapkan nanti kalau sudah pas launchingnya, implementasinya itu aplikasi ini sudah siap 100%. Iya. Sudah bisa langsung digunakan dan lancar, nggak ada kendala seperti itu. Untuk mengakses simulator ini wajib pajak itu nanti bebas latihan gitu ya, latihan membuat, mau lapor SPT seperti itu, terus mungkin membuat faktur pajak, terus mungkin membuat e-bupot begitu, terserah yang nanti sudah bisa, terus untuk sekalian nanti pelaporannya begitu. Jangan khawatir, data yang diinputkan tadi itu tidak akan tersimpan. Tidak akan tersimpan di database-nya wajib pajak, juga database-nya DJP, karena datanya itu masih bersifat sementara gitu Mbak. Jadi tidak apa-apa, silahkan belajar di simulator Cortex seperti itu sampai nanti mengenal, nanti pas sudah launchingnya sudah tidak gaptek lagi. Betul, gitu kan, sudah biasa. nggak kebingungan lagi seperti itu ya. Oke. Bisa dilihat di mana saja informasi terkait Cortex ini? Informasi terkait Cortex bisa dilihat di media sosial Direktorat Jenderal Pajak ya, seperti disebutkan Mbak Erni tadi. Salah satunya ada di YouTube, YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Ada di Instagram juga, Instagram Direktorat Jenderal Pajak, di KPP, kalau di Kerembangan, Pajak Surabaya Kerembangan. Oke. Bisa juga di Kanwil, hampir di seluruh ini ya, kantor vertikalnya Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Dan juga bisa melalui situs pajak.go.id/reformdjp/cortex. Nah, di situ bisa juga telepon ke Kering Pajak Mbak Dulga. Oke, baik. Ke Kering Pajak di nomor 1.500 200. Oke, baik. Ya. 1.500 200 200 untuk telepon kering pajak. Kering ya. Pajak, iya. Oke, baik. Waktu juga sudah mendekati jam 4 sore. Mungkin sebagai penutup untuk perbincangan kita nih, semoga diharapkan sahabat Sonora ini paham betul ya mengenai Cortex begitu. Apa nih yang bisa menjadi closing statement, kesimpulan mungkin dari Bu Ainin terlebih dahulu, monggo. Baik, jadi Cortex ini merupakan sistem inti perpajakan kita ya, yang mana sistem ini terintegrasi, terpadu dalam berbagai proses bisnis, baik itu pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan pelayanan perpajakan ada di dalam satu portal ini ya Mbak Durga, di Cortex ini. Dan selanjutnya dengan adanya Cortex ini diharapkan wajib pajak bisa lebih mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan lebih patuh, lebih maksimal ya, lebih nggak susah lagi kayak saat ini. Kemungkinan banyak sekali karena banyak sekali aplikasi, banyak sekali website. Nah, dengan adanya Cortex diharapkan wajib pajak hanya mengakses satu portal ini, yaitu Cortex, seperti itu. Oke, mungkin dari Bu Erni? Ya, tambahan juga, Cortex ini kan nanti mulai berlakunya Januari 2025. Jadi diharapkan wajib pajak
dengan sisa waktu yang sebentar ini untuk lebih aktif lagi begitu, mencari informasi mengenai Kortex, bisa ke kantor pajak begitu, bisa juga nanti lewat media sosialnya DJP. Nanti bisa di website juga yang di pajak.go.id /reform DJP /Kortex, yang juga bisa tadi sudah disebutkan Mbak Inin ke kering pajak 1.500-200, juga bisa mungkin ke apa ya Mbak ya, YouTube. Oh ya, bisa juga ke helpdesk KPP terdaftar ke kantor pajak untuk lebih jelasnya seperti itu, biar tidak ketinggalan informasi. Ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Ainin dan juga Bu Erni nih untuk sosialisasi mengenai Kortex. Semoga sahabat Sonora benar-benar bisa paham, dan tadi kalau mungkin belum, ada banyak media sosial, tempat untuk mengakses, mengetahui lebih jauh mengenai Kortex. Ya, sekali lagi matur nuwun, salam sukses selalu. Terima kasih, sama-sama Mbak Dirga. Selamat sore ya sahabat Sonora semua ya. Dan sahabat Sonora, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama dengan kami hanya di 98,0 FM Sonora Surabaya. Terima kasih telah Anda dengarkan Radio Talk Show Mengenal Kortex. Acara ini dipersembahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Surabaya Kerembangan, Jalan Indrapura nomor 5 Surabaya. Telepon 031 841 7629. Telegram 08211 8888 605. Follow Instagram @pajaksby Kerembangan atau klik website pajak.go.id.